Lupakan semua teori sepak bola modern. Bagaimana mungkin tim yang cuma pegang bola 32% bisa membuat Manchester City yang perkasa terlihat seperti tim mediocre? Semua orang mengira Michael Carrick hanyalah pelatih darurat yang akan jadi tumbal pembantaian Pep Guardiola di laga debutnya. Tapi nyatanya City justru terjebak dalam perangkap paling mematikan yang pernah ada di sejarah derby Manchester. Tanpa rumus rumit, Carrick hanya butuh satu taktik kuno untuk menghancurkan rekor 13 laga tak terkalahkan City secara tragis. Bagaimana taktik simpel ini bisa bekerja sedahsyat itu hingga membuat Erling Haaland tak berkutik? Apa rahasia di balik kemenangan sensasional Setan Merah? Starting 11 Moment akan membongkar tuntas kejeniusan Carrick yang menandai awal era baru di Old Trafford. Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Sejak kepergian Sir Alex Ferguson, Manchester United tampaknya tak pernah benar-benar bisa menikmati kedamaian. 10 pelatih sudah mencoba peruntungannya untuk mengubah nasib sang setan merah. Namun tak ada satupun pelatih yang benar-benar bisa membawa kembali United ke era kejayaan. Ruben Amorim jadi pelatih yang terakhir mencoba. Pria asal Portugal itu datang dengan segudang ekspektasi besar, diserahi proyek ambisius yang katanya bakal bertahan lama. Namun masa jabatan Amorim pada akhirnya cuma berumur semusim. Mantan pelatih Sporting CP itu langsung dipecat tak lama setelah pergantian tahun. Darren Fletcher sempat ditunjuk untuk menangani MU sementara. Pelatih yang dulunya juga merupakan mantan MU didapuk memimpin tim dalam 2 laga kontra Burnley di EPL serta Brighton di Piala FA. Sayangnya Fletcher tak bisa berbuat banyak. Situasi internal klub masih sama kacaunya dengan situasi sebelum ia tiba. Di tengah gonjang-ganjing situasi internal Manchester United, datanglah Michael Carrick dengan visi barunya. Carrick merupakan satu dari sekian nama kandidat yang masuk ke list manajemen untuk menggantikan Ruben Amorim. Pada akhirnya, setelah melalui pembicaraan cukup intens, Carrick pun resmi diangkat. Mantan gelandang setan merah berhasil mengalahkan Ole Gunnar Solskjaer yang juga tertarik mengambil alih kursi panas manajer setan merah. Carrick tentu datang dengan misi yang tidak mudah. Selain dituntut mengembalikan klub ke jalur yang benar, ia juga dituntut memulihkan mental pemain yang sempat drop dalam beberapa laga terakhir. Satu hal yang tidak mudah untuk setiap pelatih Manchester United adalah tuntutan untuk menang di laga perdananya. Nah, bagi Michael Carrick, karena di laga debutnya, pelatih interim baru MU itu harus langsung berhadapan dengan Manchester City. Tentu laga melawan City akan jadi laga yang sangat sulit buat Carrick. MU memang akan bermain di hadapan publik Old Trafford. Namun itu tak mengubah fakta bahwa laga Minggu 17 Januari 2026 malam akan jadi laga yang berat. Sebelum bertamu ke Old Trafford, City baru saja menaklukkan Newcastle di EFL Cup. Sebelumnya, mereka juga baru berpesta 10-1 melawan Exeter City di ajang Piala FA. 2 kemenangan tersebut membuat City memperpanjang rekor mereka menjadi 13 laga tak pernah kalah. Dari 13 laga tersebut, 10 diantaranya berhasil dimenangkan. City juga datang dengan lini serang mematikan. Erling Haaland CS masih jadi yang tersubur di Premier League dengan total 45 gol dari 21 pertandingan. Di sisi lain, bagi City harusnya tak ada alasan untuk tidak menang di markas MU. Di pekan ke-21, City ditahan imbang 1-1 oleh Brighton. Hasil itu membuat City mengoleksi 3 hasil imbang dari 3 laga beruntun. Jarak mereka dengan pemimpin klasemen Arsenal praktis semakin menjauh. Hanya kemenanganlah yang akan mendekatkan mereka kembali ke puncak. Tak bisa dipungkiri, situasi Manchester United memang sedang goyah jelang laga melawan Manchester City. Ketidakpastian arah pengembangan klub jadi masalah utama yang dihadapi sang setan merah selama kurun waktu beberapa tahun terakhir.
Namun pada akhirnya MU pula lah yang tersenyum di akhir laga derby Manchester. City coba memulai laga dengan menekankan dominasi penguasaan bola. MU tampak berusaha menutup semua ruang gerak City. Pada akhirnya MU bisa unggul lebih dulu. Bruno Fernandes dan kolega sudah berhasil ciptakan 2 gol di babak pertama. Satu lewat Amad Diallo, satu lagi lewat Bruno. Sayang, semua gol itu dianulir wasit akibat offside. Di babak kedua, MU baru tancap gas. Setelah upaya demi upaya, gawang Gianluigi Donnarumma akhirnya bergetar pada menit ke-65. Sebuah skema serangan balik cepat dituntaskan dengan baik oleh Bryan Mbeumo. Selang 11 menit, MU menggandakan skor via Patrick Dorgu yang berhasil sambut umpan silang Matheus Cunha dari sisi kiri pertahanan City. City tidak banyak berkutik di pertandingan melawan MU ini. Malahan MU sempat memperlebar jarak makin jauh menjadi 3-0 via Mason Mount di menit-menit akhir. Sayang, gol itu dianulir wasit karena ada offside dalam prosesnya. Kendati demikian, MU tetap menang. 2 gol tanpa balas melawan City yang kini belum menang di 4 laga beruntun. Laga antara Manchester United versus Manchester City jelas bukan cuma soal 3 poin buat tuan rumah. Laga ini juga menandai debut kedua yang istimewa bagi seorang Michael Carrick. Bagaimanapun, kredit pantas dialamatkan pada ex-gelandang MU itu karena taktik yang ia terapkan berhasil membuat City benar-benar tak berkutik. Ada satu garis besar game plan yang coba diterapkan Carrick di pertandingan kali ini. Sang pelatih mengembalikan lagi permainan counter attack cepat yang sempat jadi ciri khas MU. Bisa dilihat, semua gol MU tercipta dari situasi counter atau transisi cepat. Carrick mengekspos total barisan pertahanan City yang tidak siap menghadapi transisi. Orang yang cuma melihat statistik mungkin akan mengira City dominan dan menguasai laga. Tapi orang yang menyaksikan pertandingannya pasti akan berpendapat bahwa United telah yang lebih dominan. Ball possession MU cuma sebesar 32% sepanjang laga. Tapi efektivitas peluang terlihat sangat jelas di laga kali ini. Lihat statistik tembakan dan kreasi peluang dari kedua kesebelasan. MU catatkan 11 tembakan dengan 7 diantaranya temui sasaran. Angka XG alias expected goals MU berada di kisaran 2,03 sesuai dengan jumlah golnya. Sementara itu sepanjang laga, lini depan City dibuat mati kutu, tidak berdaya, hanya bisa lepas 1 shot on target saja. Duet Maguire dan Lisandro Martinez membuat Erling Haaland tidak kelihatan sepanjang laga. Antoine Semenyo yang berhasil cetak 2 gol di 2 laga awalnya juga tidak banyak berkutik menghadapi barisan pertahan MU. Pun begitu dengan Jeremy Doku yang kesulitan melakukan penetrasi lewat sisi sayap kanan MU, kawalan Diogo Dalot CS. Kalau kita ingat kembali, taktik yang dimainkan Carrick sama seperti taktik Ole Gunnar Solskjaer pada 2021. Ketika itu Carrick juga duduk di bangku staf sebagai asisten Ole. Prinsip permainan Ole adalah menyerang dengan sangat cepat. Bruno Fernandes jadi kreator utama MU kala itu, persis seperti peran yang ia pegang di laga kontra City. Tepat setelah peluit panjang dibunyikan, MU langsung melesat naik ke urutan 4 klasemen sementara. Ini adalah satu pertanda bagus bahwa mungkin sudah saatnya fans bisa kembali menantikan kebangkitan MU yang dulu sempat perkasa. Michael Carrick telah membuat jalur MU ke peringkat atas terbuka makin lebar. Namun, Carrick juga masih perlu waspada. Setelah ini, MU asuhannya akan langsung berhadapan dengan pemuncak klasemen Arsenal. Laga melawan Meriam London akan jadi ujian berat berikutnya buat Carrick. Sekali terpeleset, maka momentum yang sedang coba dibangun United bisa saja kembali hilang. Bagi Carrick sendiri, jalan masih panjang. Manajemen memberinya kontrak sampai akhir musim yang berarti masih ada sekitar 16 pertandingan lagi untuk dimainkan. Stat Carrick memang boleh dibilang sangat impresif. Namun pelatih asal Inggris itu tetap butuh pembuktian konsistensi supaya bisa benar-benar membawa MU bangkit dari keterpurukan.
Bicara soal statistik, kemenangan melawan Manchester City jelas memperpanjang catatan impresif Carrick sebagai juru taktik MU. Sebelumnya, ia juga pernah didapuk menjadi interim klub yang bermarkas di Old Trafford. Hasilnya dari 3 laga yang dimainkan, Carrick memperoleh 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Bab baru Manchester United bersama Michael Carrick dibuka dengan catatan mengesankan. Namun waktu masih panjang untuk melihat apakah Carrick benar-benar akan membawa MU kepada kebangkitan atau cuma numpang lewat sesaat. Tapi kalau menurut kalian, apakah dengan debut impresif ini Carrick layak dipermanenkan? Komen di bawah ya. Jangan lupa like kalau kalian suka videonya, subscribe channel Starting 11 Moment, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap update serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya setiap hari. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.